they saw us coming down. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Salam kicau mania. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang mulai throttle ya. Oke, namun sebelumnya untuk lanjut ke pembahasannya, saya tidak lupa untuk selalu berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendukung channel saya, dan jangan lupa untuk yang belum subscribe untuk menyubscribe channel saya ya. Oke, langsung saja. Di video kali ini saya akan membahas tentang mulai throttle. Jika mulai throttle kalian pengen fighter ya. Saya di sini bukan menggurui, cuma saya berbagi pengalaman tentang apa yang telah saya lakukan sebelumnya ya. Dan saya di sini tidak membicarakan dari pembicaraan yang saya berikan kepada teman-teman semua. Apa yang saya alami sebelumnya memang benar-benar saya lakukan ya. Oke, langsung saja ya. Mungkin untuk murai throttle, gimana sih jika murai throttle kalian teman-teman semua pengen fighter ya. Dari segi usia murai throttle, dari segi anakan, yang pertama itu dari asupan IF ya, extra puding, dan pengasihan makanannya harus benar-benar diperhatikan ya. Yang mana dari extra puding sendiri harus benar-benar dipenuhi sebagaimana kebutuhan asupan dari si anakan murai throttle ini ya. Dari extra puding sendiri, dari pemberian jangkrik misal ya, pemberian jangkrik itu harus sangat diperhatikan, dan semakin banyak pemberian IF berupa jangkrik tersebut, maka akan lebih bagus ke si murai throttle-nya ya. Selain jangkrik mungkin ada lagi, yaitu berupa kroto. Kroto sangat bagus untuk menstabilkan tubuh murai throttle ini ya. Supaya supaya sehat ke burungnya. Yang bagaimana nantinya kalau dia beranjak dewasa, dia dari sejak dini sudah terpenuhi asupan nutrisi ke tubuhnya. Nah, oke. Nah, selain dari asupan makanan, ada berupa pur lagi ya. Dari asupan pur, selain dari EF itu ada asupan pur sebisa mungkin, tapi jangan kalah sama pemberian EF ya. Jangan juga terlalu banyak, mengingat takutnya nanti kendalanya si murai throttle ini tidak terlalu memakan ke pur ya. Jadi harus benar-benar diseimbangkan, porsi takaran dari pur itu harus sebisa mungkin diperbanyak ya. Karena mengapa? Jika kebanyakan IF, nanti akan ketergantungan di segi makan si murai throttle ini ya. Jadi usahakan IF terpenuhi, tapi pakan berupa pur itu juga lebih terpenuhi ya. Oke, bisa dimengerti sama teman. Untuk kedua yaitu supaya murai throttle ini jadi fighter ya, teman-teman semua harus memperhatikan dari segi pengasinan ya. Pengasinan itu bisa berupa dari tulang sotong atau juga dari cangkang telur ya, bagus itu. Bagaimana sih cara mengasihkan tulang sotong ini? Ya, lebih efektifnya tulang sotong ini dihaluskan dengan cara ditumbuk atau diserat pakai pisau agar menjadi bubuk ya. Nah, nanti dicampur sama si kroto itu. Yang tujuannya kenapa? Supaya memperkuat tulang-tulang dan organ tubuh dari si murai throttle ini. Yang harus diperhatikan karena murai throttle ini
dari segi tulangnya masih tulang-tulang yang rapuh ya, yang rangu, tulang muda. Jadi harus sebisa mungkin dijaga dengan cara pemberian tulang sotong ini atau berupa cangkang telur yang sudah dihaluskan. Nah, untuk selanjutnya dari proses penjemuran juga harus diperhatikan ya. Dari tujuan penjemuran ini bukan semata-mata untuk menghangatkan tubuh si murai trotol ini ya, tapi untuk supaya si murai trotol ini menyerap vitamin D ya dari penjemuran ini, yang mana nanti supaya si daya tahan tubuhnya itu maksimal ya, stabil dan sehat juga. Nah, tujuannya itu. Nah, untuk selanjutnya dari pembersihan kandang ya, ini jangan disepelekan. Pembersihan kandang ini harus dilakukan setiap hari, setiap pagi, yang mana kebersihan itu adalah wajib ya bagi kalian, teman-teman semua yang mempunyai burung, mau burung murai trotol atau burung dewasa juga. Soal kebersihan kandang itu harus diperhatikan agar mencegah tidak timbulnya berbagai penyakit ya, seperti jamur di kaki murai itu, di kaki burung lainnya juga. Nah, itu harus diperhatikan, kesehatan itu paling penting, jangan disepelekan. Karena kebanyakan ya mungkin dari sebagian orang pernah menyepelekan dari kebersihan kandang ya, dan itu dampaknya akan sangat buruk bagi si burung itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin pemberian minyak ikan ya. Pemberian minyak ikan ini bagi murai trotol itu sangat penting ya, juga sangat baik, dan hasilnya juga sangat luar biasa, sangat penting untuk si murai trotol ini, yang dimana jika kita memberikan minyak ikan minimalnya seminggu 2 kali pemberian minyak ikan ini. Tujuannya dan manfaatnya kenapa? Tujuannya supaya si murai bagus dalam proses pemasterannya. Jadi istilahnya dari proses pemasteran ini, jika murai trotol teman-teman semua dikasih minyak ikan, itu akan istilahnya apa sih, cerdas ya, cepat masuk si masteran ini. Tapi balik lagi ke karakter si burungnya ya. Saya bukan menjanjikan di sini dari pemberian minyak ikan ini murai trotol teman-teman semua akan mudah untuk dimaster, tapi balik lagi ke karakter burung teman-teman semua ya. Cuma pengalaman saya di sini pemberian minyak ikan ini sangat penting, dan yang saya alami, alhamdulillah hasilnya murai trotol saya dari proses pemasteran dari sampai umur 6 bulan dari pertama pemasteran itu yang saya masterkan ke murai trotol saya pada masuk semua ya, alhamdulillah gitu. Nah, itu yang terpenting dari tujuan pemberian minyak ikan ini. Dan ada lagi teman-teman semua, dari pemberian minyak ikan ini yang berdampaknya ke bulu ya, ke bulu jadi rapi. Dari bulu murai trotol ini jadi rapi, jadi mengkilap, dan jadi bersih, kelihatan rapih pokoknya dari pemberian minyak ikan ini ya. Nah, itu yang dari minyak ikan, manfaat dan fungsinya ya, yang saya alami ya. Mungkin sebagian juga pemberian cacing itu sangat penting ya, dari pemberian cacing, karena kalau melihat di habitatnya sendiri, murai ini suka memangsa cacing ya. Nah, itu penting juga, kalian harus memperhatikannya teman-teman semua, dari pemberian cacingnya, mau cacing tanah atau cacing cacing sutra, itu sangat bagus ya. Cacing sutra juga bagus, asal jangan terlalu banyak kalau misal mau memberikan cacing sutra ya.
Itu kan posisinya cacing sutra kan kecil, cuma saya anjurkan jangan terlalu banyak kalau cacing sutra. Tapi kalau cacing tanah itu seminggu 1 kali lah takaran pemberiannya, jangan banyak-banyak juga untuk cacing tanah. Nah, yang paling harus dihindari dari murai trotol ini, jangan dulu dikasih ulat ya. Mengingat kenapa murai anakan ini atau murai trotol masih usianya masih benar-benar belum stabil, belum maksimal ya. Karena dari pencernaan murai anakan ini, murai trotol ini belum kuat ya. Jadi dari pemberian ulat itu, mau ulat kandang atau mau ulat sutra, ulat tongkong, itu jangan dulu dikasih ya. Nanti udah lewat dari usia 6 bulan ya, monggo silahkan dikasihkan itu ulatnya, tapi dengan takaran yang sedikit ya, jangan banyak-banyak. Jadi istilahnya harus dibiasakan dulu, atau kalau menurut bahasa Sundanya harus dilalanyahan ya. Nah, itu penting juga nanti kalau udah, tapi kalau syaratnya udah lewat dari batas usia 6 bulan ya pemberian ulat itu. Nah, saya di sini tidak menganjurkan untuk ulat Hongkong dan ulat kandang ini. Karena alasannya dari si pencernaan murai trotol ini belum kuat ya, karena dia masih dini juga. Nah, oke, yang selanjutnya mungkin dari proses pemandian ya, seperti yang dibahas di video sebelumnya, itu pemandian sangat penting dilatih dari sejak trotol ini ya, yang mana mengingat nanti jika murai trotol teman-teman semua tidak dilatih dari sejak trotol, dari sejak dini, dari sejak anakan, nanti akan berdampak bukan berdampak buruk ya. Nanti teman-teman semua akan kewalahan jika pengen memandikan dengan si sangkar pemandian. Nah, kalau misal dilatih dari sejak trotol, sejak anakan, itu akan sangat baik, dampaknya nantinya akan terbiasa, dan murai trotol ini akan gampang untuk dimandikannya karena dia sudah terbiasa. Nah, untuk pemandian sendiri jangan lama-lama, secukupnya aja. Dan untuk penjemurannya, sudah dimandikan langsung dijemur atau diangin-angin dulu setelah dimandikan. Nah, nunggu 5 menit baru dijemur. Dijemur paling lama saya menjemur trotol ini paling 5 menitan maksimalnya. Itu dengan catatan di bawah jam 9 ya, jangan lewat dari jam 9, biar si penyinaran dari penjemuran ini masih bagus ya. Jadi istilahnya agak kepanasan si murai trotol ini. Nah, sudah dijemur ya, mungkin yang saya lakukan pengalaman saya yaitu dengan mengangin-angin ya, diangin-anginkan dulu, mau digantung atau ditaruh di bawah, bagus ya, efektif. Kalau di bawah ya kalian harus, teman-teman semua harus ditungguin ya, mengingatkan jika kalian teman-teman semua memelihara kucing di rumah, nah itu yang paling bahaya. Takutnya kan ada kucing atau ada ada hama atau apalah ya gitu. Jadi harus dijaga ya kalau proses pengangin-anginannya. Nah, untuk setelah itu, untuk yang selanjutnya ya mungkin dikerodong ya. Nah, untuk kerodong sendiri di sini sifatnya tidak wajib ya. Mengingat kenapa? Jika terlalu sering dikerodong, jadi nanti ke si murai trotol ini posisinya akan jinak ya. Jinak jika keseringan dikerodong. Kasih kerodong secukupnya aja. Berarti kasih kerodong jika kalian pengen ngemaster, atau jika banyak burung di rumah kalian, di rumah teman-teman semua, jika banyak burung dewasa, sebisa mungkin jika banyak burung dewasa itu harus
diposisikan si murai trotol ini agak jauh ya dari burung dewasa ini. Karena itu bahaya, bisa berdampak juga ke si murai dewasanya, ke si murai trotolnya. Oke, yang selanjutnya untuk proses pengerodongan ini ya mungkin pada saat pemberian masteran, pada saat malam hari ya. Nah, pada saat pemberian masteran tujuannya untuk supaya si murai tenang dan bisa menyerap si masteran itu supaya cepat, tujuannya supaya cepat ya. Oke, kembali lagi dari pengerodongan untuk malam hari ya. Di kala malam itu murai kan di master lagi tuh ya. Untuk pengerodongan itu penting di malam hari ya. Dan selain gunanya supaya cepat masteran masuk, tapi di sini supaya mencegah, kan siapa yang tahu ya, kita kan tidur terus burung digantung ya, biasanya kan di tempat terang atau digelapin ya. Itu kalau tidak dikerodong takutnya ada kupu-kupu kecil, itu yang paling bahaya ya. Itu dampaknya juga buruk. Kenapa? Jika kupu-kupu kecil itu dimakan sama si murai trotol ini, pencernaan akan terganggu dan bisa berdampak kematian ya temannya. Nah, itu hal sepele, harus benar-benar diperhatikan, dan ya mungkin harus benar-benar dijaga untuk murai trotol teman-teman semua ya. Jangan sampai mengalami seperti itu ya, karena di sini saya juga pernah mengalami kayak gitu, tapi bukan di murai trotol ya, ini di burung kenari. Burung kenari saya memakan si kupu-kupu kecil itu, dan alhasil pagi-paginya udah tumbang ya, udah tewas. Nah, ini sekedar mengingatkan dari saya, dan ini cuma berbagi buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat untuk sekilasan tentang murai trotol ini ya, supaya murai trotol kalian jadi fighter. Nah, oke. Ya mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan membantu. Jangan lupa bahagia untuk sahabat kicauania semuanya dimanapun kalian berada, dan mohon dukungannya untuk channel saya supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, comment, and subscribe, dan di share ke teman-teman kalian semua. Bila mana video ini membantu ya dan bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya ya. Dan saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya ya teman-teman. Ya mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.